ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ayah dan para bunda dari TK Nabawi Islamic School, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersua, untuk berjumpa ya meskipun secara virtual. Dan di siang hari ini kita akan berbicara tentang suatu bahasan yang penting ya, yakni kita akan bicara tentang bagaimana salah satu dari kaidah mendidik anak yaitu menjadi saleh sebelum mendidik atau meminta anak itu saleh. Ya. Nah, baik. Manakala kita berbicara tentang kesalehan ya, saleh, ya, kita tahu ya bahwasanya kata saleh dari kata salaha ya, ini kata asalnya dari kata salaha itu lawan dari kata fasada, rusak ya. Nah, jadi dikatakan salaha artinya itu baik, sehat ya. Jadi dia lawan dari kerusakan atau lawan dari ya as-sayyi, yaitu keburukan. Nah, dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita insya Allah nggak akan banyak bicara tentang apa ya, tentang hakikat dari apa namanya kesolihan ya, karena kita akan fokus kepada apa namanya tentang kaidah ini di dalam mendidik anak, yaitu hendaknya kita sebagai orang tua berupaya untuk menjadi saleh terlebih dahulu ya sebelum kesolihan anak kita. Baik. Pertama, kenapa orang tua harus menjadi orang yang soleh terlebih dahulu? Ya, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, bahkan termasuk nabi ulul azmi, abul anbiya, bapaknya para nabi, dan diberikan gelar sebagai Khalilur Rahman, tapi ayah beliau adalah seorang dedengkot kesyirikan, kemusyrikan, Azar. Nah, padahal katanya kalau mau soleh, orang tuanya soleh. Nah, ini kenapa Ibrahim alaihissalam kok malah bapaknya adalah orang kafir, musyrik, tapi anaknya soleh. Di sisi lain juga, mungkin ada orang yang dia mungkin ya bertanya-tanya, Nabiullah Nuh alaihissalam, Rasul pertama, ya, Abul Bashar Athani, bapaknya manusia yang kedua, ya setelah Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau berdakwah dengan begitu sabarnya, 950 tahun, ya. Beliau pun sering curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang kaumnya, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku mengajak kaumku siang dan malam. Ya. Namun
ternyata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam banyak yang tidak mengimani beliau. Wa ma'amana ma'hu illa qalil. Ya, cuman sedikit yang mau mengimani Nabi Nuh. Termasuk anaknya Nabi Nuh, salah satu dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman kepada Nabi Nuh. Kufur kepada beliau. Katanya orang tua soleh, anaknya soleh. Nah, tapi kenapa kok ada ya figur-figur yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tidak menunjukkan hal ini? Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu dan menetapkan sesuatu, di situ ada yang namanya asbab, sebab. Ya, sebab ini adalah termasuk sunnah kauniyah Allah. Anda tidak akan bisa kenyang hanya sekedar duduk ongkang-ongkang kaki, meskipun Anda berdoa, ya, itu tidak akan menjadikan Anda kenyang. Ya, karena itu sunnah kauniyah Allah. Ya, meskipun memang Allah mungkin punya kehendak lain nih. Diberikan orang itu karomah misalnya. Ya. Tapi kita tidak bicara tentang kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang istimewa. Tapi kita bicara secara umum, ya, yang menjadi sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan kenyang, nggak akan hilang lapar kita kalau kita nggak makan. Dan kita nggak akan bisa makan kalau kita nggak berusaha untuk mencari makan. Dan untuk bisa makan, kita harus berusaha. Usaha kita ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita bekerja, yang buruk kita merampas, mencuri, merampok misalnya. Berarti di situ harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Itulah sebab. Karenanya seorang petani, dia nggak bisa, ya, dia hanya biarkan tanahnya begitu saja, kemudian beranggapan kalau Allah menghendaki, ya, sawahku itu subur. Ya, ini tentunya kita katakan adalah orang yang tidak berakal atau kurang akalnya. Karena Allah menciptakan sebab. Kalau ingin tumbuh dengan subur, dia harus mengelola sawahnya. Dia bajak dulu, dia bersihkan dari kotoran, dari gulma, dia pupuk, dia airi, baru kemudian dia tanam, selebihnya dia serahkan kepada Allah. Itu baru seorang yang cerdas. Ya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ya, ketika itu ada seorang A'rabi, ya, nyampe ke Masjid Nabawi mengendarai unta. Lalu kemudian setelah turun dari untanya dia bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah aku ikat untaku ataukah aku biarkan kemudian aku bertawakal kepada Allah?" Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, akilha, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Jadi harus berusaha. Dari sini kita belajar bahwasannya kita itu hanya dituntut untuk berusaha mengambil sebab. Akhdul asbab. Ya. Adapun hasilnya di tangan Allah. Jadi memang apa yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang berayahkan orang yang musyrik, demikian pula Nabi Nuh alaihissalam berputrakan seorang putra yang kafir, itu adalah ketentuan Allah. Dan itu di luar dari kapasitas kita, karena Allah yang menentukan. Tapi itu tidak menafikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap mendakwahi ayahnya. Ya. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Demikian pula dengan Nabi Nuh alaihissalam, beliau pun tetap hingga akhir hayat anaknya, ketika air bah, beliau tetap mendakwai anaknya, mengajak kepada kebaikan. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa tugas kita adalah mengambil sebab. Ya. Dan sebab-sebab itu berjalan sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Namun ada kalanya
itu dikembalikan kepada keputusan Allah sesuai dengan keadilan Allah dan kehendak Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu dengan perangkap-perangkap iblis alaihi laknatullah, di mana kita tertipu keliru di dalam memahami sesuatu, apalagi memahami dalil. Karena banyak manusia muslim, dia mempergunakan sebaik-baik dalil Al-Quran, nikmat dalil, tapi bi'sal istidlal, seburuk-buruk cara memahami dan mempergunakan dalil. Ini salah satu karakternya sekte Khawarij. Ya, salah satu karakter sekte Khawarij, yaitu mereka mempergunakan dalil Al-Quran sebaik-baik dalil, tapi mereka menempatkan sesuai dengan pemahaman sendiri. Nah, oleh karena itu makanya jangan sampai kita keliru, salah. Karena gak sedikit nih, sebagian orang melegitimasi kemalasan dia untuk mendidik anaknya, atau melegitimasi pengabaian dia di dalam mendidik anaknya, dengan alasan, lihat tuh, Nabi Nuh alaihissalam aja nggak bisa menjadikan anaknya soleh. Ya, bahkan Nabi Ibrahim aja bapaknya orang kafir. Ya udah, hidayah di tangan Allah. Ya, akhirnya apa? Ya udah, kita serahin aja kepada Allah. Ini tawakal yang keliru. Ya, dan ini termasuk kesesatan di dalam berpikir. Karena memang ketentuan di tangan Allah, tapi kewajiban kita adalah berusaha. Nah, di antara cara kita agar kita bisa mendapatkan kesolihan, kita harus camkan ini. Kita nggak bisa mensolehkan anak kita, nggak mampu. Allah yang mampu mensolehkan anak kita. Tapi kita mampu untuk berupaya ya mencari sebab-sebab agar hidayah itu datang kepada anak kita, Allah berikan kesolehan itu kepada anak kita. Artinya kita harus berusaha. Di antara usaha yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu. Kenapa? Banyak sebenarnya alasannya. Alasannya banyak. Ya. Yang pertama, karena untuk menjadi orang yang soleh itu perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita diperintahkan untuk beramal soleh. Di dalam Al-Quran itu seringkali disebutkan iman dan amal soleh. Ya. Dan apabila Allah memberikan perintah, demikian pula Rasulullah pasti mengandung kebaikan. Mengandung kemaslahatan bagi kita. Kemudian juga, kesolihan itu adalah jalan bagi hamba menuju ke surga dan terhindar dari neraka. Gak mungkin Allah menetapkan neraka itu bagi orang soleh. Gak mungkin. Neraka Allah tetapkan bagi orang-orang yang fajir, bagi orang-orang yang buruk, bagi orang-orang yang kafir. Sementara al-jannah u'iddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah salah satu karakternya orang saleh. Ya. Kemudian juga karena kesolehan itu kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita ingin masuk surga, kita ingin terjauhkan dari neraka, maka salah satu kuncinya adalah mensolehkan diri kita. Kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Maka kesolehan itulah kuncinya. Lalu kenapa kok harus dari diri kita? Karena diri kita adalah amanat pertama yang Allah berikan kepada kita. Sesuatu yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk memperhatikan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah pada dirimu, lantas mengapa engkau tidak mau memperhatikan? Artinya, diri kita ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan kita ya fi ahsani taqwim, dalam komposisi, struktur, rupa, bentuk yang paling baik. Ya. Allah juga memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu. Dalam surat Al-Maidah 105 Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya alaikum anfusakum.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, perhatikanlah dirimu. Berarti Allah memerintahkan agar kita memperhatikan diri kita. Berarti diri kita ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Kita jadikan diri kita ini sesuatu yang baik, yang saleh. Ya. Karena itu bagian dari menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, kenapa kita harus mensolehkan diri kita terlebih dahulu sebelum anak kita? Karena ya tadi ya, itu perintah Allah yang pertama kali adalah anfusakum, kemudian wa ahlikum. Kenapa demikian? Karena anak kita, keluarga kita, mereka menyerap, belajar pertama kali adalah dengan mengambil contoh dari kita sebagai orang tua. Allah ciptakan anak manusia di fase awal kehidupannya itu dalam keadaan yang tidak memiliki pengetahuan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl 78. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya pengetahuan. Jadi kita dilahirkan dan anak kita dilahirkan itu dalam keadaan bodoh. Tapi Allah berikan instrumen untuk belajar. Instrumen untuk belajar ini adalah dengan cara menerima maklumat yang ada di sekelilingnya. Pertama yang berkembang pendengarannya, baru penglihatan, baru pemahaman. Makanya anak-anak kita belum mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana bermaslahat, mana bermadarat, dan seterusnya. Itu berkembang belakangan. Jadi konsep mereka itu adalah dengan cara mengamati, mendengar, mengamati, dan meniru atau mencontoh. Mereka metode belajarnya taklid. Nanti akan kita bahas ini di slide berikutnya. Ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, kesolehan kita sebagai orang tua itu bermanfaat. Selain untuk kita juga bagi kita, juga untuk anak kita dan keturunan kita. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang patut kita pahami ya ini adalah sebuah proverb ya yang udah menjadi kaidah yang udah dipahami bukan hanya oleh Muslim, bahkan oleh semua manusia yang memiliki kecerdasan. Ya. Apa itu? Yakni solahul abna'i ma'a solahil aba. Ya, baiknya anak itu adalah bersama dengan baiknya orang tua, atau kesalehan anak itu bersama dengan kesalehan orang tua. Ya. Juga demikian, fasolahul fardi solahun lil mujtama'i. Baiknya individu maka akan menjadikan masyarakat pun baik. Karena masyarakat kumpulan dari individu. Apabila individunya baik, insya Allah masyarakatnya pun akan baik. Demikian pula, solahul ra'i solahun lirra'iyah. Baiknya pemimpin, maka kelak insya Allah rakyat pun juga akan baik. Kenapa? Karena pemimpinnya baik. Maka yang dipimpin pun juga akan ikut baik ya. Umumnya demikian, ya. Idealnya seperti itu. Makanya Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan solahul aba solahun lil abna. Salehnya orang tua, ya kebaikan orang tua, maka anak pun juga akan ikut soleh. Sesuai dengan apa? Hukum sebab akibat. Sunnah kauniyah Allah. Ya, mereka akan meniru dan mencontoh. Ingat ya, di dalam sebuah pepatah, ya, apple doesn't fall from the tree. Ya, at-tufahatu la tasqutu ba'idan 'anis syajarah. Apel nggak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya, sesuatu yang jatuh dari buah-buahan itu dekat dengan pohonnya. Anak Anda ibaratnya demikian. Kenapa? Karena fal abna'u nafsu khulqi abaihim. Anak itu adalah bentukan cetakan yang satu dengan orang tuanya. Bukan artinya kita berpendapat dengan pemahaman ya, anak itu miniatur orang tuanya. Ya, artinya sama plek gitu, enggak. Tapi memang anak itu sejatinya ya adalah juga miniatur dari sisi lain orang tuanya. Karena anak itu akan meniru. Orang tua itu yang akan semacam membentuk dan mencetak. Ini udah dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
ketika menerangkan bahwasanya ya, anak itu ketika dilahirkan maka qalbuhu, hatinya itu suci, bersih, bagaikan jauhara, bagaikan mutiara, ya, yang murni belum terjamah, ya, yang murni bersih belum terjamah, ya, belum ada bentuknya. Maka orang tua yang akan membentuk hal tersebut, ya. Nah, jadi anna salaha wa fasad al-abna'i yakunu awwala ma yakunu min al-aba. Jadi bahwasanya kesalehan dan kerusakan anak, ya, soleh atau rusaknya anak, baik dan buruknya anak, pertama kali penyebabnya adalah orang tua. Penyebabnya adalah orang tua. Ini sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Karenanya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan, ya, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan rusaknya anak-anak ini, maka itu faktor utamanya adalah dari orang tuanya. Ya. Karena apa? Karena kata ulama, al-aba'uhum ma'danu salahil abna'i aw fasadihim wa sababu najahihim fid dunya wal akhirah aw syaqaihim. Orang tua itu adalah tambang kebaikan atau tambang kerusakan anaknya. Dan sebab keselamatan, kesuksesan atau kerugian anak di dunia atau di akhirat. Ya. Jadi sebabnya adalah orang tua. Karenanya baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir udah ditetapkan di atas fitrah. Fitrah itu berada di atas sesuatu yang lurus, yang baik, Islam, iman, tauhid. Sebagaimana Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30, ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya, demikianlah fitrah Allah, Allah menciptakan makhluknya berada di atasnya. Ibnu Katsir mengatakan annahu ta'ala fattara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah Ta'ala sudah menciptakan, menetapkan manusia berada di atas tauhid, mengenal Allah, dan menetapkan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi, udah berada di atas Islam, iman, dan tauhid anak-anak kita itu. Makanya ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan masih belum balik, ya, itu kondisi mereka masih rafi'atil aqlam, pena terangkat dari mereka. Mereka masih usia baro'ah, artinya mereka belum mendapatkan beban, belum berdosa. Wafatnya mereka, ya, kata para ulama ahlu sunnah, ya, apabila mereka wafat sebelum balik, berarti mereka wafat di atas fitrah, yadkhulunal jannah, kelak mereka masuk surga. Biiznillahi ta'ala. Oleh karenanya, yang merusak fitrah ini adalah siapa? Orang tua. Kita. Sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja. Ya, kita merusak mereka dengan perlakuan kita, ucapan kita, perbuatan kita, ya, pengabaian kita, perhatian kita. Itu kita yang memberikan pengaruh, baik atau buruk. Dan ini udah diwanti-wanti oleh Nabi. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yang menjadikan anak keluar dari fitrah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, kita sebagai orang tua, ya, yang menyebabkan anak rusak dari fitrahnya. Ya. Nah, ini suatu hal yang bisa kita saksikan yang terjadi pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang mujrim, atau ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut bid'ah atau hawa nafsu. Mereka membangun keyakinan, ideologi, agama, kepercayaan dari leluhur atau dari orang tua mereka, kakek moyang mereka. Karenanya Allah abadikan argumentasi mereka, orang-orang kafir. Ya, ketika diajak, ittabi'u ma anzalallah, ayo ikuti apa yang Allah turunkan. Ayo,
Ikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Enggak cukup apa yang kami dapati dari kakek moyang, nenek moyang, leluhur kami. Atau wajadna alaiha aba'ana. Ya, kami dapatkan orang tua kami itu berada di atasnya. Ya, atau wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapatkan kakek moyang kami, orang tua kami, leluhur kami itu ya mengibadahinya, ya, melakukan ibadah dengan cara seperti itu, menyembahnya. Atau bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Atau kami dapati nenek moyang kami, kakek moyang kami, demikianlah mereka melakukannya. Itu argumentasi mereka itu. Atau mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak atau nenek moyang kami. Atau mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami dapati bapak-bapak kami menganut suatu keyakinan, menganut suatu kepercayaan, menganut suatu ideologi, menganut suatu agama, dan kami ala atharihim muhtadun. Kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka saja. Jadi semua orang-orang kafir, musyrik, pengikut hawa nafsu dan bid'ah, kalau Anda tanya apa argumentasinya, ayo ikut dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau diajarkan oleh Rasulullah. Apa jawaban mereka? Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur kami. Keyakinan-keyakinan yang mereka bangun dari siapa? Dari kakek-kakek moyang mereka. Kenapa demikian? Karena mereka meniru dan mencontoh dari orang tua dan kakek moyang mereka. Karena secara asal, ketika dilahirkan, anak-anak manusia ini bodoh, jahil. Ya, jahil. Karena kebodohan dan ketidaktahuannya, padahal sudah ada bekal fitrah di dalam dirinya, ternyata fitrahnya ini tidak dipelihara, tidak dijaga, maka akan tertutupi. Akhirnya mereka malah meniru dan mencontoh keburukan-keburukan dari leluhur atau orang tuanya. Dan itu ternyata diturunkan keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya. Jadi diapakan? Diturunkan. Nah, jadi ini apa ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadikan ya manusia itu mencontoh, meniru ya yang mereka dapati dari terutama dari orang tua mereka. Nah, karena apa? Karena memang metode belajarnya manusia taklid. Metode belajar kita taklid. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'anul Karim, Allah tidak langsung menurunkan. Tapi Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah tidak utus malaikat Jibril yang menyampaikan. Allah pilih di antara kita manusia, siapa yang paling layak, siapa yang paling tepat, siapa yang paling baik di sisi Allah. Kemudian Allah berikan amanat tersebut. Amanat untuk menyampaikan wahyu atau kalam dari Allah. Dari bangsa kita manusia. Di antara hikmahnya kata para ulama adalah agar kita bisa ya mengikuti dan mencontoh manusia pilihan tersebut. Dan tidak ada alasan bagi kita nggak bisa mengikutinya. Karena beliau adalah manusia. Makanya dijadikan Rasulullah itu sebagai apa? Muttaba, yang diikuti. Ya. Dan sebagian ulama ketika menafsirkan syahadat Muhammad Rasulullah adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada contoh, panutan, teladan yang benar kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan beliau sebagai panutan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik bagi kalian. Nah, dari sini kita bisa belajar jemaah sekalian bahwasannya
peran kita sebagai orang tua di dalam mempengaruhi anak, entah itu kebaikan atau keburukan, itu sangat besar. Dan Allah sudah memperingatkan nih. Kita tahu ya, anak kita itu amanat dari Allah. Titipan dari Allah untuk kita. Diberikan kepada kita sebagai orang tuanya. Dan Allah ketika memberikan titipan, amanat kepada kita, Allah udah bekali kita dengan kemampuan untuk bisa melaksanakan tanggung jawab amanat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala tadi. Dengan kata lain, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanggung jawab di mana tanggung jawab itu di luar dari kemampuan kita. Nggak mungkin. Berarti Allah memberikan kita amanat tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita mampu untuk menjalankan amanat tersebut. Kita mampu untuk mendidik anak-anak kita. Allah udah berikan kemampuan tersebut. Itu harus kita camkan di dalam diri kita. Ya. Dan Allah berikan kita peringatan nih. Ya, akan adanya orang tua yang takut, khawatir dengan anaknya. Allah memberikan peringatan terhadap keturunan yang lemah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka nih, keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir atas keselamatan atau kesejahteraan anak-anak atau keturunan tersebut. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Ini kuncinya, bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya berbicara dengan perkataan yang benar, yang lurus. Ya, Allah udah wanti-wanti nih. Ya, agar orang tua itu khawatir. Ketika Anda tidak menjadi sosok yang bertakwa, tidak melaksanakan tanggung jawab dan amanat yang Allah berikan, Anda abai dan menelantarkan amanat, yaitu anak Anda, maka anak Anda akan tumbuh menjadi orang-orang yang lemah, yang Anda khawatirkan keselamatannya. Ya, dan Allah sudah wanti-wanti agar kita tidak menjadi orang tua yang seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dan keluarga kita. Coba Anda perhatikan. Ya. Allah menghendaki kebaikan bagi siapa? Bagi kita. Allah menginginkan agar kita itu masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Meskipun Allah menciptakan surga dan neraka. Dari sini kita belajar nih, ada dua macam iradah. Dua macam kehendak Allah, ya. Ini kita belajar sedikit tentang akidah nih. Ya, terutama tentang bab al-iman bil qadari, iman dengan takdir. Karena kalau kita bicara tentang takdir, itu ada bab tentang iradah, kehendak Allah. Ini yang akan menjawab pertanyaan sebagian orang, sebagian manusia. Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan kejahatan? Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Kenapa pertanyaan ini muncul? Pertanyaan ini muncul karena berangkat dari qillatul ilm. Sedikitnya ilmu dan juga dari sedikitnya adab kepada Allah. Padahal orang-orang yang berilmu, mereka takut dengan Allah, beradab dengan Allah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala la yus'al, wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang bagaimana, kenapa. Tapi kita yang akan ditanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu. Allah nggak ditanya, ya Allah, kenapa engkau begitu, kenapa engkau begini. Allah Maha Adil. Allah ketika melakukan segala sesuatu sesuai dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah, sesuai dengan keadilan Allah. Sesuai dengan hikmah Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan sesuatu pasti ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Ya. Karenanya Allah menciptakan surga dan neraka. Itu iradah kauniyah Allah. Allah menciptakan ada muslim, ada kafir. Itu iradah kauniyah Allah. Allah menciptakan sesuatu dengan kebalikannya. Itu iradah kauniyah Allah. Ada baik, ada buruk.
Kenapa? Karena Allah menjadikan dunia tempat kita hidup saat ini sebagai darul imtihan, darul ikhtibar, sebagai negeri ujian, negeri cobaan. Allah ingin mencoba kita, ngetes kita. Siapa di antara kita yang benar-benar layak untuk kembali kepada Allah? Siapa di antara kita yang benar-benar layak untuk pulang ke kampung halaman kita, yaitu tempat di mana Bapak kita diciptakan? Jannah atau surga. Karena nggak semuanya layak. Makanya Allah uji, Allah tes. Dan ini adalah suatu hal yang, suatu hal yang memang uh, sesuai dengan kehendak Allah ya, kita diuji dan dites. Ketika diuji ada yang berhasil dan ada yang nggak berhasil. Ya Allah akan mengujinya. Nah, di antara ujian Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah ketika Allah menciptakan adanya kekufuran dan ada keimanan. Alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat iman. Dan nikmat iman kita akan semakin terasa nikmat manakala kita tahu di sana ada orang-orang yang tidak beriman. Ya, sebagaimana kita bisa merasakan nikmatnya manis kalau kita pernah merasakan ada pahit di sana. Kita merasakan nikmatnya sejuk manakala kita tahu di sana ada ya kondisi-kondisi yang panas. Dengan adanya orang-orang kafir, kita akan lebih menghargai tentang nikmat keislaman kita. Dan disitulah perjuangan kita, bagaimana kita mempertahankan nikmat, menjaga nikmat ini, dan mengajak mereka agar juga mendapatkan kenikmatan yang sama. Karena kita care kepada mereka, peduli dengan mereka. Kita dakwai mereka, kita ajak mereka. Makanya dakwah itu bagian dari rahmah. Islam rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Itu terletak di dalam dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat. Kenapa kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena kita peduli dengan hamba-hamba Allah. Tapi kewajiban kita hanyalah menyampaikan dan mengajak. Kita nggak bisa memaksa. Itu ada di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iradah kauniyah Allah. Allah ciptakan ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah, Allah ciptakan pula neraka dan surga. Itu iradah kauniyah Allah. Tapi di situ Allah punya iradah syar'iyah, kehendak syar'i. Meskipun Allah menciptakan ada muslim, ada kafir, tapi Allah menghendaki agar manusia itu berada di atas kebaikan, di atas kesejahteraan, di atas ketenangan, agar manusia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Buktinya apa? Buktinya Allah turunkan firman-Nya sebagai panduan bagi manusia untuk bisa hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Allah utus para nabi dan para rasul agar bisa menjadi guide bagi manusia menuju kepada Allah. Jadi ini iradah syar'iyah. Allah menghendaki adanya kebaikan. Ya. Nah, ini adalah konsep yang tidak dipahami oleh sebagian muslim. Ya. Nah, oleh karenanya ada sebagian muslim yang jatuh pada pemahaman-pemahaman sesat seperti pemahaman Qadariyah atau Mu'tazilah. Nah, ya ini karena bukan ini ya, bukan pelajarannya, maksudnya bukan waktunya ya. Jadi kita nggak akan banyak bicara tentang konsep ini. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya Allah Subhanahu wa taala ketika menempatkan kita di dunia, kita diuji oleh Allah. Dan kita diseru untuk menuju kepada surganya Allah. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari siksa neraka. Kita dan orang-orang yang kita sayangi. At-Tahrim ayat 6 itu menunjukkan perhatian Allah. Karena Allah ketika memberikan perintah itu bukti dari perhatian dan cintanya Allah kepada hamba. Terutama kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ku fi'il amr, kata imperatif, kata kerja. Apabila datang kata kerja, kata perintah maksud saya. Ya, apabila datang kata perintah,
Maka al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah itu hukumnya wajib, membuahkan hukum wajib. Jadi wajib bagi kita. Untuk apa? Melakukan aktivitas wiqayah. Karena kata ku itu dari kata waqa. Jaga, pelihara, lindungi. Siapa yang pertama kali harus dilindungi? Ya, diri kita. Anfusakum, anfusana. Diri kita. Karena diri kita ini adalah entitas yang paling dekat dengan diri kita yang Allah berikan kepada kita sebagai amanat dan titipan. Maka kita harus menjaga diri kita. Menjaga diri kita agar tidak terkena atau masuk ke neraka. Karenanya, awwalus shalah islahun linnafsi. Perbaikan yang pertama, inna awwalas shalah, ini kata innanya belum ke ini ya, belum ke copy paste ya. Sesungguhnya perbaikan yang pertama, kesolihan yang pertama adalah islahun linnafsi. Adalah kesolihan diri, perbaikan bagi diri. Karena itulah kita memperhatikan diri agar kita menjadi saleh, agar kita terhindar dari neraka, agar kita melindungi, menjaga diri kita pertama kali dari siksa neraka. Baru kemudian kita memperhatikan orang-orang terdekat kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Wa ahlikum, keluargamu. Dari neraka. Setelah diri kita, maka perhatikanlah akrab fa'akrab, orang yang paling dekat dengan diri kita. Istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan pertama kali, keluarga. Bahkan Allah memerintahkan Nabi kita untuk concern pertama kali di dalam dakwahnya, keluarga. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi kita, ya, ketika kum fa'andir, ya, bangunlah dan peringatkanlah. Di antara yang Allah perintahkan adalah apa? Ya, yaitu apa namanya? Anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah wahai Muhammad keluargamu yang paling dekat terlebih dahulu. Itu perintah Allah kepada Nabi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Nabi kita tentang salat, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita tentang salat itu kepada keluarga terlebih dahulu. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam, ya, di antara sifat karakteristik beliau sebagai hamba yang saleh adalah kana ya'muru ahlahu bis-shalah, ya, waz zakah. Beliau adalah orang yang senantiasa mengajak keluarganya untuk salat. Itu keluarganya Nabi Ismail alaihissalam, ya. Jadi perhatikan dulu keluarga. Nah, jadi ibda binafsik. Kata Syekh Ibrahim Al-Wada'an, hafizahullah, fa inna min aujabil wajibat wa a'zamil mas'uliyat wa akbaril amanat amanah tarbiyatul muslim li ahli baitihi mubtada'an binafsihi wa muthniyan biman ya'ul adnahu fa adnah, ya, wa muthanniyan biman ya'ul, ya. Sesungguhnya di antara kewajiban yang paling wajib, tanggung jawab yang paling besar, amanat yang paling besar bagi seorang muslim adalah amanat di dalam mendidik keluarganya. Ya. Yang dimulai dari dirinya pertama kali. Lalu orang yang terdekat di dalam tanggungannya. Adnahu fa adnahu. Yang paling dekat, kemudian yang dekat lainnya. Itu kaidah. Aqrab fa aqrab, adna fa adna. Ya. Nah, ingat nasihat Utbah bin Abi Sufyan. Ya. Beliau pernah menasihatkan, ya, liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahika baniya islahuka. Ya, islahuka binafsika. Ya. Hendaknya yang pertama kali engkau lakukan untuk mensolehkan anak adalah dengan mengawali kesolehanmu. Engkau solehkan dulu dirimu. Kenapa? Fa inna a'yunahum
ma'qudatun bi'ainika. Karena mata-mata mereka itu terikat dengan matamu. Artinya, mereka itu melihat dirimu, mencontoh dirimu, mengawasi dirimu, dan mereka akan menduplikasi dirimu. Mereka memonitor dirimu, dan mereka akan mengcopy paste dirimu. Karenanya, fal hasanu indahum, ya, mastahsanta. Kebaikan bagi mereka, mereka akan menganggap baik, adalah sesuatu yang engkau anggap baik. Wal qabiha indahum mastaqbahta. Dan keburukan bagi mereka adalah apa yang engkau anggap itu buruk. Jadi baik dan buruknya mereka pelajari adalah dari dirimu. Ya. Dalam lafaz yang lain dikatakan, ya, apa namanya? Fal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Yang baik bagi mereka apa yang kau kerjakan, yang buruk bagi mereka apa yang kau tinggalkan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil, ya, contoh itu dari diri Anda tentang baik dan buruk. Karena mereka belum tamyiz nih. Dari kecil mereka belajar mana baik mana buruk itu dari diri Anda. Jadi jangan dianggap karena mumpung masih kecil, nggak ngerti, kita melakukan seenaknya saja. Keliru. Malah di fase awal usia kehidupan mereka, 7 tahun pertama kehidupan, itulah yang akan membangun karakter, akhlak, perangai, moral mereka. Karena ya, kita harus berhati-hati. Ya. Dan ingat ya jamaah sekalian, kita belajar dari kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam sebagai pencambuk bagi kita. Ya. Agar kita ini ketika berbuat kesalihan, jangan pernah kita merasa rugi atau nggak berguna. Karena ada itu tadi ya, orang-orang yang salah kaprah nih. Ya, kalau Allah nentukan anaknya soleh, orang tuanya nggak soleh, ya udah kayak Nabi Ibrahim dan ayahnya, kayak Nabi Nuh dan putranya. Ya, jadi ada yang punya anggapan kan seperti itu kan. Akhirnya ada sebagian orang mengeluh, Ustadz, saya udah menjadi orang yang soleh, Ustadz, berusaha jadi orang soleh, tapi kenapa anak saya kok nggak soleh? Ya, apa ini kesalahan saya? Itu udah menjadi salah satu tanda ini, tanda kesolihannya kurang benar nih ketika ada yang demikian. Ya. Nah, jadi harus kita camkan, tanamkan di dalam diri, kesolehan kita itu bermanfaat. Pertama untuk diri kita, kedua Allah akan jadikan bermanfaat untuk keturunan kita. Belajar dari kisahnya Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Ketika Nabi Khidir alaihissalam ditemani oleh Nabi Musa datang ke suatu tempat, nggak disambut oleh warga di kampung tersebut. Ketika Khidir melihat ini ada tembok yang mau hancur, dibangun. Kemudian disampaikan oleh Musa, kenapa nggak kita minta aja upah atas hal ini? Ya. Nah, lalu kemudian akhirnya apa? Akhirnya di akhir Nabi Khidir alaihissalam menerangkan tentang alasannya. Beliau mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok atau dinding rumah itu milik 2 anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok itu ada harta simpanan yang telah disimpankan untuk mereka berdua. Nabi Khidir tahu karena ini adalah apa? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan ilmunya. Tidak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Makanya ini menjadi pelajaran bagi Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada harta yang terpendam di bawah tembok tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam, kenapa? Wa kana abuhuma salihan. Dahulu orang tua mereka adalah orang tua yang soleh. Ayahnya dahulu adalah orang yang soleh. Nanti kita terangkan ya pendapat para ulama ahli tafsir ya, di antaranya Al-Qurtubi. Ini ayahnya bukan ayah yang langsung, orang tuanya bukan orang tua langsung. Ya, karena dari konteksnya penduduk yang didatangi oleh Khidir dan Musa alaihi wassalam itu penduduk yang kurang begitu menghargai. Ya, itu bukan tipikal orang yang soleh. Dikatakan wa kana abuhuma salihan. Kemudian perhatikan penjelasan Khidir berikutnya. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika.
maka Rabbmu menghendaki supaya mereka ketika udah dewasa, maka mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Ya, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memperhatikan lantaran sebab kesalehan orang tuanya, Allah jaga. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, "Fafihi ma yadullu ala anna Allah Ta'ala ya yahfadhu salih fi nafsihi wa fi waladihi wa in ba'idu anhu." Di dalam kisah ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menjaga orang yang soleh. Ini perhatikan. Allah jaga orang yang soleh fi nafsihi, berkenaan dengan dirinya, wa fi waladihi, dan berkenaan dengan anaknya atau keturunannya, wa in ba'idu anhu, meskipun jauh darinya, meskipun generasi yang jauh. Ya, wa qad ruwiya anna Allah Ta'ala yahfadhu salih fi sab'ah min dzurriyyatihi. Ya, diriwayatkan Allah menjaga seorang yang saleh ya berkenaan dengan anaknya di generasi yang ketujuh dari keturunannya. Allahu Akbar. Keturunan yang ketujuh. Jadi, jangan Anda remehkan kesolehan Anda. Misalnya Allah uji saat ini dengan anak yang tidak soleh. Misalnya ya, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita anak-anak yang soleh. Misalnya Allah uji, ya, jangan meremehkan kesolehan kita. Kelak insya Allah bisa jadi kesolehan kita itu bermanfaat untuk cucu kita, cicit kita, atau anak dari cicit kita. Ya, Allah jadikan sebab kesolehan kita. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat nasihat Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah, mengatakan ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibi. Tidaklah seorang yang beriman meninggal dunia melainkan Allah akan senantiasa menjaga anak keturunan dan anak keturunannya setelah itu. Ya, itu adalah suatu hal yang harus kita camkan. Dan kita, apabila ingin menjadi orang yang saleh, ada 4 kunci sebenarnya. Yang mudah untuk kita hafalkan, tapi berat untuk kita amalkan. Dan ini adalah termaktub di dalam surat Al-Asr. Pertama, agar bisa menjadi saleh, kita harus berilmu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu mengenal Allah, Rasul, dan Islam. 3 hal yang akan ditanya oleh malaikat ketika kita wafat. Ya man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Maka kita harus memahami hal ini. Dan dengan ilmu kita akan bisa mengajarkan ya kebaikan tersebut kepada anak kita. Kemudian kita amalkan. Karena buah dari ilmu adalah amal. Gak bermanfaat ilmu tanpa amal. Ilmu tanpa amal gak berguna. Amal tanpa ilmu gak diterima. Ya, karena yang harus ilmu dan amal. Dengan beramal Anda akan menjadi qudwah, teladan. Baru kemudian Anda ta'lim, Anda ajarkan, Anda dakwahi. Siapa yang paling utama Anda ajari? Ya, Anda ajak kepada kebaikan tersebut, aqrab fa aqrab, adna fa adna. Orang yang paling dekat dengan Anda. Terakhir, sabar. Sabar di dalam belajar, sabar di dalam beramal, sabar di dalam mengajar atau berdakwah, dan sabar di dalam menghadapi segala bentuk ujian yang Allah berikan. Nah, baru kemudian adalah kita mengajari kepada keluarga kita, thumma aqrab fa aqrab. Ya, sebagaimana kata Sayyiduna Ali, addibuhum wa'allimuhum al-khaira. Didiklah mereka, ajarkan adab agar mereka menjadi makhluk yang beradab, dan ajarkanlah ilmu agar mereka menjadi makhluk yang berilmu. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, ta'muruhum bi ta'atillah, perintahkan mereka untuk menaati Allah, wa tanhahum an ma'siyatillah, dan larang mereka dari memaksiati Allah. Wa in takum 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyah zajartahum anha. Ya, tegakkan perintah Allah kepada mereka. Perintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Bantu mereka dalam mengerjakannya. Apabila engkau melihat mereka memaksiati Allah, cegah mereka darinya. Nah, jadi kita lihat konsepnya, akrab fa akrab. Siapa yang paling akrab dengan diri kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah diri sendiri. Makanya untuk menjaga diri, belajar, amalkan ilmu, dakwahkan. Baru kemudian keluarga dekat, anak dan istri. Ya, tetap anak harus kita dakwai agar mereka mau belajar dan mau beramal. Kemudian baru karib kerabat, baru kemudian yang lainnya. Ya, ini yang harus kita lakukan. Fokusnya adalah kepada keluarga setelah diri kita. Ingat, ini yang bagian terakhir.
orang tua yang mendidik anak dengan hikmah, orang tua dan anak itu sama-sama saling menopang, ya, saling menopang satu dengan yang lainnya. Orang tua saleh mendidik anak dengan hikmah akan melahirkan anak yang rabbani, anak yang saleh insyaallah taala. Dan ingat, ketika orang tua itu saleh, itu di antara faidahnya, fadilahnya bisa menarik keturunannya ke tingkatan surga lebih tinggi. Sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, ya. Dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, nih perhatikan, mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma'alatnahum min amalihi min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kata para ulama ahli tafsir, ya, bisa jadi ada anak itu Allah masukkan ke dalam surga di tingkatan surga yang lebih rendah daripada orang tuanya, tapi Allah akan kumpulkan mereka, ya, sehingga akhirnya apa? Terangkat anak keturunan atau anak tersebut bertemu dengan orang tuanya karena orang tuanya saleh. Bisa jadi anak-anaknya kurang saleh, tapi kesolehan orang tua bermanfaat. Demikian pula kesolehan anak itu juga bermanfaat. Kita tahu ketika kita meninggal dunia, semua amal kita terputus. Di antara yang senantiasa mengalirkan pahala adalah waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Juga di dalam sebuah riwayat, di antara fadilah anak yang saleh yang suka beristighfar memohonkan ampun, itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rojula, ada seorang laki-laki, la turfa'u darajatuhu fil jannah. Benar-benar dia diangkat derajatnya di surga. Udah masuk surga, udah senang, bahagia. Diangkat lagi, lebih bahagia lagi. Heran dia, fayaqul, ya, anna hadha, dari mana aku dapatkan ini? Fayuqal, maka dijawab, bistighfari waladika laka, lantaran istighfar anakmu kepadamu. Anak yang selalu memohonkan ampunan untuk orang tuanya, itu enggak lepas dari peran orang tua dengan izin Allah. Ya, itu diantara tanda kesolehan anak. Apabila Anda ingin tahu, ya, anak kita soleh atau tidak, atau kita anak yang soleh atau tidak, adalah sejauh mana kita mendoakan orang tua. Itu diantara, ya, indikatornya. Nah, baik, yang terakhir adalah ketika kita membentuk anak soleh, tentunya dengan izin Allah. Kita sebagai orang tua, agar bisa soleh, kita harus punya ilmu, harus memiliki hikmah, harus bersabar, dan banyak berdoa kepada Allah. Karena ibaratnya, formulasi untuk kesolehan anak, banyak doa, terus belajar, punya ilmu, hikmah, dan sabar. Maka insya Allah Allah akan berikan kita anak soleh. Ya, kita harus senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Kita belajar untuk bisa bijak, hikmah, diantaranya memahami fase-fase perkembangan anak agar kita bisa memperlakukan dan mendekati mereka sesuai dengan kondisi mereka. Ya, Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, jadi ini kurang lebih ada setengah jam ke depan untuk bertanya jawab. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairan katsiran ya Ustadz. Al-an izinkan kami membuka sesi tanya jawab ya Ustadz. Alhamdulillah sudah kami tampung beberapa pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya langsung, silakan memencet fitur raise hand-nya ya, Ayah Bunda, atau mengetik di kolom chat berikut ini. Dan di sini sudah saya pegang pertanyaan dari orang tua. Yang pertama, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya mengajarkan agar anak selalu berkata jujur dan takut kepada Allah walaupun dia tidak sedang diawasi oleh orang tuanya? nah, Toyib, ya, ini pertanyaan yang mudah, tapi nggak mudah untuk dijawab dan nggak mudah untuk dipraktekkan. Tapi ini suatu hal yang kita bisa upayakan dan usahakan, asalkan kita pertama, kita yang menjadi contoh yang terdepan di dalam kebaikan. Ya, jadi kita menjadi contoh di dalam kejujuran. Kemudian yang kedua, kita mendidik anak kita dengan ilmu dan hikmah.
Artinya, ya, kita mendidik mereka dengan ilmu, kita harus belajar, harus ngerti ini. Ya, apa yang harus kita didik atau kita ajarkan kepada mereka. Di antaranya kita bisa belajar dari metodenya Luqman alaihissalam ketika mendidik anak. Pondasi pertama tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Ini adalah kita membangun tauhid, mendidik tauhidnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, kita mengkoneksikan anak kita dengan Allah, dengan penciptanya. Kita ajarkan haknya Rabbnya, haknya penciptanya, itu hak yang paling tinggi yang harus ditunaikan oleh hamba. Yaitu hanya beribadah kepadanya, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi kita membangun attachment anak kita dengan Allah Rabbnya. Kemudian yang kedua adalah kita mendidik mereka untuk memiliki muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita perkenalkan mereka dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Pengetahuan Allah itu sempurna. Pengetahuan Allah tidak diawali dari kebodohan. Kita nggak tahu dulu, bodoh dulu, kemudian kita belajar, kita punya Allah, ya, lalu kemudian kita punya ilmu. Allah enggak. Allah itu dari awal itu sudah alim. Ilmunya Allah sempurna dan tidak diakhiri dengan lupa. Kita manusia belajar, tahu, ujung-ujungnya lupa. Ya, tapi Allah tidak. Ilmu Allah tidak diakhiri dengan lupa. Pengetahuan Allah sempurna. Allah tahu semuanya yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Itu kita ajarkan. Ya, tentang sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi tidak ada satupun kecuali itu berada di atas pengetahuan Allah. Ilmu Allah ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, pengetahuan Allah selalu ya mengintai kita. Allah tahu. Allah juga As-Sami', Maha mendengar. Kita mau bicara lantang, mau bicara pelan, Allah tahu. Bahkan Allah bisa mendengarkan apa yang terbetik di dalam hati kita. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah sempurna. Dimanapun kita bersembunyi, Allah tahu. Kita mau berada di atas gunung, kita mau berada di dalam bumi yang paling dalam, Allah tahu, Allah melihat kita. Bahkan Allah bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Kemudian kita juga jelaskan Allah itu Al-Latif, Allah Al-Khabir. Ya, Al-Latif itu maha halus, artinya pengetahuan Allah itu begitu detail, begitu cermat. Ya. Dan Khabir, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu begitu mendalam, ya. Jadi ilmu Allah Azza wa Jalla itu begitu luas, begitu mendalam. Jadi tidak ada celah ya yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengajarkan ini semua akan apa? Akan insyaallah taala membangun pengetahuan dan makrifat anak terhadap Allah Rabbnya, Allah Tuhannya. Sehingga anak akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang dicontohkan Luqman di dalam mengajarkan muraqabatullah itu dengan metode tamtsil. Metode tamtsil adalah dengan metode kita memberikan perumpamaan-perumpamaan, ya, yaitu mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, ya, seperti yang dilakukan oleh Luqman. Beliau mengatakan, ya bunayya wahai nak, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, ya sekiranya nak ada sesuatu ya itu sebesar atau seukuran biji sawi. Biji sawi itu sesuatu yang paling kecil yang masih bisa diindra. Ya, biji sawi itu paling kecil yang masih bisa dilihat, masih bisa diindra. Diajarkan oleh Luqman anaknya, ini ada sesuatu yang paling kecil, nak, yang masih bisa kita lihat. Ya, fatakun fi sakhratin. Kalau seandainya sesuatu yang kecil ini ada di batu, diajak anaknya untuk mengamati. Ada di batu, kamu bisa lihat nggak? Kita bisa lihat nggak? Au fis samawat, atau berada di atas langit, atau berada di langit. Kita nggak mungkin bisa melihatnya. Au fil ardi, atau berada di bumi yang begitu luasnya. Ada satu biji sawi ya ada di bumi, kita nggak mungkin bisa melihat, nggak mungkin bisa tahu, ya. Tapi ya'ti bihallah, Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Diajarkan, Allah tahu semuanya dan Allah akan balas. Jadi apapun yang kamu kerjakan, ya kecil, besar, baik, buruk, Allah tahu dan Allah balas, ya. Makanya dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan suatu amalan sebesar biji zarrah, Allah akan balas kebaikan atau keburukannya. Allah tahu semuanya. Allah mengawasi kita. Allah melihat kita, memperhatikan kita.
Itulah muraqabatullah yang harus kita didik kepada anak-anak kita. Baru kemudian kita ajarkan tentang konsep ibadah, sholat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian sabar. Itulah yang membangun ya karakter anak-anak kita. Ya. Nah, jadi adalah kita harus berilmu. Kemudian harus hikmah. Hikmah itu berarti kita harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus bisa melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi anak kita dan fase perkembangannya. Nggak sama ketika kita mendidik, membersamai, dan mendampingi anak kita di usia 1 tahun, dengan usia 3 tahun, dengan usia 8 tahun, dengan usia 13 tahun. Itu nggak sama, itu membutuhkan ilmu. Itulah hikmah. Artinya kita harus bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan usianya, ya, yang sesuai dengan perkembangannya, ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah harus dengan ramah dan rahmah, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, ya, karena anak-anak yang cenderung mereka dididik, dibesarkan dengan ketiadaan dari dari kasih sayang, artinya kasih sayang yang nggak begitu dirasakan oleh anak-anak, ya, atau mungkin dengan cara-cara yang tidak ramah, tidak lemah lembut, ya, dengan cara paksaan, dengan cara dimarah-marahi, diomelin, diancam-ancam, ditakut-takuti, itu akan membentuk yang namanya perangai jelek, diantaranya kedustaan. Karena anak yang suka berbohong nggak lepas dari bagaimana orang tua memperlakukan anak itu semenjak dari kecilnya. Orang tua yang terlalu keras, yang terlalu kasar, yang suka ngancem, suka nakut-nakuti, suka banding-bandingin, itu akan melahirkan anak-anak yang tidak memiliki insecure, tidak tenang di dalam hidupnya. Dan dia merasa nggak pede dengan dirinya, dan yang lebih parah lagi, dia akan menjadi people pleaser. Ya, alih-alih menjadi orang yang selalu berusaha melakukan sesuatu karena Allah, tapi karena orang lain. Kenapa? Karena dia suka dibanding-bandingkan, sering dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Ya. Atau dia seringkali dia ancam-ancam, atau dituntut untuk mengerjakan sesuatu dengan cara paksaan-paksaan. Nah, itu yang menyebabkan anak seringkali dia menjadi tidak jujur, berbohong. Karenanya apabila anak melakukan hal-hal seperti ini, yang pertama kali yang kita lihat adalah jangan langsung anak kita. Kita evaluasi diri kita sebagai orang tua. Bagaimana cara kita melakukan pendidikan selama ini? Bagaimana kita membersamai mereka selama ini? Bagaimana cara kita ngomong dengan anak? Ya, itu harus kita evaluasi gitu loh. Ya. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita terlebih dahulu. Karena keburukan-keburukan yang ada pada anak kita, itu konsepnya nggak lepas dari kesalahan kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin faminatsika. An-Nisa 59. Ya. Segala kebaikan yang menimpa engkau dari Allah. Segala keburukan yang menimpa engkau dari dirimu sendiri, termasuk keburukan yang menimpa anak-anak kita. Itu nggak lepas dari diri kita sendiri. Karenanya, alih-alih kita langsung cenderung untuk menvonis ataupun menyalahkan anak kita, ya, lebih baik kita berusaha. Pertama, cari tahu dulu kenapa dia berbohong, evaluasi ini. Yang kedua, setelah kita tahu ini, ya, dan kita sudah evaluasi, kemudian kita mencari al-quwah gitu, mencari itu reinforce agar menguatkan diri kita dengan cara kita belajar, banyak berdoa, ya. Nah, terus mengupgrade pengetahuan kita, baru kemudian kita melakukan pendekatan kepada anak kita dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, itu diantara cara-caranya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustadz, izin membacakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum, bagaimana cara yang ideal para suami dalam mendakwah anak atau istri? Iman kan selalu naik turun. Lalu bagaimana adab istri yang baik untuk mengingatkan jika menghadapi kepala keluarga yang sedang menurun ketakwaannya? Nah, baik. Jadi di dalam rumah tangga, di situ ada dua insan manusia yang saling menyempurnakan, saling melengkapi.
Karenanya Allah begitu luar biasa ketika menggambarkan hubungan suami istri ini. Apa itu? Antum libasul lahunna, ya, wa hunna libasul lakum, ya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian kita tahu fungsinya adalah untuk menjaga. Kita harus saling menjaga. Pakaian itu menutupi. Kita harus saling menutupi satu dengan yang lain. Ya, pakaian itu adalah fungsinya untuk memelihara. Ya, maka kita pun juga harus saling memelihara satu dengan yang lain. Pakaian itu juga untuk menghias. Maka kita saling menghiasi satu dengan yang lain. Jadi Allah jadikan kita suami istri itu saling melengkapi. Ya, dan ini nggak mungkin bisa kita lakukan apabila tidak berangkat di atas dasar yang benar ketika kita menjalin hubungan. Ya, harus di atas dasar ketakwaan karena Allah, membangun cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bertolak menjadikan rumah tangga kita itu adalah bahtera yang kita harus saling bekerja sama menuju ke surganya Allah. Jadi harus ada ta'awun, harus ada teamwork satu dengan yang lainnya. Dan fondasi daripada teamwork tersebut adalah munasohah. Munasohah, saling memberikan nasihat. Nasihat itu bukti dari cinta. Ya, nasihat itu bukti dari cinta. Karena tidaklah dikatakan seseorang itu mencintai kalau dia tidak mau menasehati. Ada orang yang salah, ada keluarganya, orang yang dia sayangi salah, dia biarkan. Kalau diingatkan, dinasehati, nanti dia marah, Ustaz. Berarti Anda nggak sayang sama dia. Kalau Anda sayang adalah ketika dia keliru, dia salah, harus diingatkan, dinasehati. Karena nasihat itu adalah menginginkan kebaikan. Iradatul khairi lil mansuh lahu. Menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati tadi. Berarti kalau kita nggak menginginkan kebaikan, ya kita biarin, kita cuekkan. Berarti kita nggak sayang, kita nggak cinta. Makanya harus ada munasohah. Karenanya nasihat itu harus berdiri di atas dasar apa? Cinta, kasih sayang, perhatian. Karena Allah ingin ingin mengharapkan kebaikan, bukan untuk mencela, bukan untuk menghina, mengejek, atau mengeluarkan emosi kita, bukan. Itu namanya bukan menasehati. Itulah namanya ta'ir, kita malah mencela, menghina. Ya. Tapi menasehati adalah kita menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati dengan cara yang baik tentunya. Ya. Maka dengan demikian manusia yang kita tahu ya, kita punya kelemahan, pasangan kita punya kelemahan, yang namanya berumah tangga. Rumah tangga yang kuat bukan rumah tangga yang minim konflik, minim perbedaan, bukan. Tapi rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang banyak konflik, banyak perbedaan. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya, mereka berusaha untuk mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan tersebut. Ya. Dan mereka berusaha untuk apa? Saling memaafkan, saling toleran satu dengan yang lainnya, dan saling melengkapi. Itulah tujuan kita menikah. Kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena kita ini penuh dengan aib, kita penuh dengan kekurangan. Maka kita harus menerima kekurangan pasangan kita. Dan kita siap untuk menambal kekurangan tersebut dengan cara yang lemah lembut. Karenanya, di dalam rumah tangga harus ada muasyarah. Allah perintahkan, khususnya kepada laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf yang pertama adalah dengan cara al-musahabah. Bersahabat dengannya. Karena istrimu adalah sahibah. Pasanganmu adalah sahib. Allah menyebutkan istri di dalam Al-Quran dengan kata sahibah. Ya. Di antaranya surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, hari di mana ketika itu ya seseorang menjauh dari saudaranya, dari anak dan orang tuanya, dan dari istri, ya. Jadi katakan sahibah. Al-Quran seringkali menyebut istri dengan kata sahibah. Karena apa? Itulah yang namanya musahabah, pembersamaan. Pasangan itu adalah saling berjalan beriringan, saling berpegangan tangan, melangkah bersama. Dan suami yang baik adalah suami yang bisa menempatkan istrinya ketika dalam keseharian dia letakkan di sampingnya. Ketika di depan ada suatu hal yang menyenangkan, dia letakkan istrinya di depannya. Ketika ada suatu hal yang membahayakan, dia letakkan istrinya di belakangnya. Itulah seorang imam, pemimpin yang sebenarnya. Dan ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah dengan cara yang baik,
setelah musahabah itu mulazamah, pembersamaan, pendampingan ya, murafaqah. Kemudian juga apa? Yang kedua adalah dengan cara Dengan cara uh, daf'ul adha. Daf'ul adha artinya kita berupaya untuk menolak segala bentuk gangguan-gangguan. Ya, kita saling menolak gangguan. Ya, apabila ada gangguan, hal yang tidak menyenangkan pada pasangan kita, kita berusaha untuk menghindarkannya, melindunginya, menjaganya, memeliharanya. Satu dengan yang lain. Kita saling berusaha untuk apa? Daf'ul adha. Kita menjadi perisai yang dapat menahan keburukan. Satu dengan yang lainnya. Kemudian juga badlul ihsan. Yang ketiga. Yaitu kita berupaya untuk apa? Saling memberikan kebaikan. Memberikan ihsan. Ya, berbuat kebaikan. Ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan ihsan. Sebagian para ulama menerangkan, ya, adil, ya, sikap adil itu adalah sikap yang baik. Ya, artinya kita di antaranya adalah kita membalas sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Itu artinya adil. Adil. Tapi ihsan adalah lebih lagi. Artinya kita bukan cuma membalas sesuai dengan apa yang diberikan, tapi kita lebih memberi. Karena yang namanya cinta itu bukan sekedar menerima kebaikan, tidak, tapi memberi kebaikan. Makanya pujian-pujian Allah itu adalah kepada orang yang berbuat ihsan. Orang yang memberi kebaikan. Bukan orang yang diberi kebaikan. Bukan, karenanya badrul ihsan itu adalah perbuatan yang istimewa. Kita berusaha untuk memberikan kebaikan bagi pasangan kita, bagi istri kita, bagi suami kita. Bukan selalu menuntut agar kita diberikan kebaikan. Kita tahu ya, misalnya contoh nih, orang yang bersedekah itu tentunya lebih besar pahalanya daripada yang menerima sedekah. Orang yang menerima kebaikan sama yang memberi kebaikan tentunya lebih besar pahalanya orang yang memberi kebaikan. Makanya badrul ihsan itu penting. Bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Ya. Muasyarah bil ma'ruf. Nah, kemudian yang keempat adalah husnul muamalah. Interaksi yang baik. Menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga perkataan, ya. Dan ini semua adalah hal-hal yang harus dijaga dan dipelihara. Apabila ini dijaga dan dipelihara, insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang awet, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi wala kulli hal, ya, jangan pernah kita menuntut kesempurnaan milik Allah. Dan jangan terlalu over ekspektasi kepada pasangan kita. Ketika dia jatuh, ketika dia futur, maka janganlah kita menjadi orang yang semakin menjatuhkan dia. Contohnya begini. Ada suami misalnya, atau istri. Ya. Dia misalnya lagi ada masalah. Kemudian dia marah-marah. Dia lagi kesel nih. Jadi suami pulang ke rumah lagi bad mood. Kemudian dia marah-marah. Ya kita tentunya sebagai istri ya misalnya, udah capek-capek di rumah, tiba-tiba pulang ke rumah suami marah-marah nih. Nah itu syaitan masuk ini. Ya. Masuk berusaha untuk memperparah kondisi. Alih-alih sang istri tadi itu belajar untuk toleran. Karena kenapa? Karena kondisi sang suami mungkin lagi lelah, lagi capek. Makanya yang dituntut untuk mengalah pertama kali adalah yang sadar, yang aware. Makanya kata orang Jawa, sing waras ngalah gitu kan. Yang waras itu yang mengalah. Nah, jadi setan bisa masuk. Ya, misalnya suami pulang, tiba-tiba istri langsung ngomong, kamu kenapa sih? Kok pulang tiba-tiba marah? Ya, aku juga capek tahu. Kamu kenapa gini? Itu yang akan semakin memperuncing masalah. Dan memang berat sih kita menghadapi masalah. Memang kita butuh belajar. Dan kita butuh menatah hati. Tapi kalau kita belajar dari Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, melihat suaminya ini bertahannuts, ya, beliau pergi dari rumah menyendiri. Mungkin untuk sebagian istri
ngapain ini kok suamiku pergi gitu kan, untuk menyendiri kan? Kan enakan dengan aku gitu kan. Mungkin ada wanita seperti itu, tapi Ibunda Khadijah ngerti, kenal suaminya dan tahu kebaikan-kebaikan suaminya. Ketika suaminya lagi bertahanus, itu memang untuk kemaslahatan. Ketika turun wahyu, beliau ketakutan, bergemetaran. Coba kalau wanita zaman sekarang, suaminya pulang kayak gitu, udah diomelin, udah dibilangin, nggak pulang ke rumah sih, ya malah mungkin kita akan ngomong kayak gitu. Tapi Ibunda Khadijah tidak. Yang pertama kali beliau tunjukkan adalah apa? Kepedulian, ya, diselimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diselimuti Nabi, diberikan ketenangan. Kita belajar ketika pasangan kita misalnya lagi kesel, jangan ditambah keselnya, tapi kita berusaha untuk bersabar. Ya, karena apa? Kesel itu pasti ada pencetusnya. Dan dalam waktu yang nggak lama, itu akan kembali lagi normal gitu loh. Akan tenang lagi. Maka kita biarkan dia kembali kepada ketenangan dan kita berusaha untuk apa? Untuk apa? Untuk menenangkan. Itu tugas kita sebagai pasangan. Bukannya malah kita jadikan ada masalah, kita terus berantem, berantem, dan berantem. Dari masalah kecil menjadi masalah besar, akhirnya berpisah, bercerai. Setan bertepuk tangan, bergembira. Yang jadi korban anak. Karenanya memang yang namanya pernikahan itu butuh belajar satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Itu tugas kita sebagai pasangan. Kita berat hidup di dunia penuh dengan ujian. Dan Allah udah wanti-wanti. Ya, Allah udah jadikan satu dengan yang lainnya itu sebagai fitnatan, sebagai ujian. Ya, Allah sudah jadikan ya kita satu dengan yang lainnya. Ya, itu apa namanya? Itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa lihat misalnya di dalam firman Allah ya, surat Al-Furqan ayat ke-20. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan kalian satu dengan yang lainnya itu sebagai ujian. Ini udah Allah katakan ini. Allah firmankan. Kita dijadikan ujian satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah katakan, atas birun, mau nggak kalian itu bersabar? Itu kuncinya. Atas birun. Karena kunci semua dari permasalahan dan konflik itu dengan kesabaran. Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu itu maha melihat. Dan kita dituntut ya untuk bisa saling melengkapi. Karenanya ya, kalau kita lagi lelah, kita capek, boleh kita sejenak beristirahat. Ya, saatan-saatan nasihat Nabi kepada Hamdalah. Hamdalah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, waqad nafaqa Hamdalah." Wahai Rasulullah, sungguh Hamdalah telah berbuat kemunafikan. Lima ya Hamdalah, kenapa kok bisa demikian? Kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Bagaimana tidak ya Rasulullah? Ketika aku bersama dengan engkau, seakan-akan aku bisa melihat surga dan neraka. Namun ketika aku bersama dengan anak dan istriku, aku lupa. Ya, apa jawaban Nabi? Ya Hamdalah, saatan-saatan. Itulah manusia, ada waktunya, ada saatnya, ada saatnya. Ada saatnya kita memang lagi semangat, lagi super, Masya Allah, belajar menuntut ilmu. Ada saatnya kita mungkin butuh untuk istirahat, butuh untuk ada waktu-waktunya. Ya, maka kita harus bisa melihat hal ini. Ketika misalnya pasangan kita lagi capek, lagi lelah, kita berusaha untuk melihat dan memahami. Ya, biarkan dia istirahat sejenak. Kemudian kita kuatkan lagi. Dan ini memang berat dan ini butuh proses. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dan ingat, misi kita berumah tangga, berkeluarga bukan hanya berkumpul di dunia, tapi kita ingin Allah kumpulkan di jannah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya selama kita masih di dunia pasti akan banyak ujian-ujian. Ya Allah alam bisawab. Nah, Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai kita di penghujung acara.
Mohon maaf kepada para orang tua yang sudah mengirimkan pertanyaan namun belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah acara kami, acara seminar penting pada sore kali ini. Syukron jazilan wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Abu Salma Muhammad atas ilmu yang telah diberikan. Semoga kita dipermudah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang solih dan solihah, serta dipermudah juga dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kami selaku panitia acara seminar parenting memohon maaf apabila ada kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda dan partisipan lainnya. Semoga ilmu yang diberikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk ayah bunda, mohon untuk mengisi absen yang sudah kami share di WhatsApp ayah bunda. Baik, mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.